Perkenalkan, nama saya Veronica Tosi, mahasiswa semester 5 jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan argumen saya tentang pembahasan atau video yang ada di Gori Sadan TV dengan narasumber Bapak Yonatan Hans Luther Lopo, SIP, MA, dengan tema komodifikasi tanah dalam pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Dan saya juga akan menghubungkan komodifikasi tanah itu dengan etika pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Pertama-tama kita mengenal dulu apa itu komodifikasi tanah dan komodifikasi. Pertama adalah komodifikasi. Komodifikasi berasal dari dua kata, yaitu komoditi dan modifikasi. Komoditi merupakan barang atau jasa memiliki nilai ekonomi, sedangkan modifikasi adalah perubahan fungsi atau bentuk. Bisa disimpulkan bahwa jika komodifikasi adalah perubahan nilai dan fungsi dari suatu barang atau jasa, memiliki komoditi yang memiliki nilai ekonomi. Dan yang kedua adalah apa itu komodifikasi tanah. Komodifikasi tanah untuk kepentingan pembangunan tidak terlepas dari dinamika pertumbuhan penduduk, pemekaran wilayah, pertumbuhan ekonomi wilayah, dan strategi percepatan pembangunan nasional dalam wadah Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia. Dari video pembahasan tersebut ada 3 pola atau 3 metode dari komodifikasi tanah. Yang pertama adalah privatisasi. Privatisasi adalah proses jual beli tanah dengan praktek pencalonan kasus kepemilikan tanah oleh orang asing tetapi atasnamakan orang lokal, di mana ini kasusnya terdapat di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, di mana perubahan status tanah dari tanah adat akhirnya menjadi milik orang luar tanpa sepengetahuan warga setempat atau kepala adat, karena itulah adalah tanah adat. Metode yang kedua atau pola yang kedua adalah teritorialisasi, di mana membuat zona-zona dipersempit dan ruang lingkup masyarakat. Studi kasusnya terdapat di TTS atau Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, di mana ruang lingkup atau tempat tinggal warga menjadi sempit karena penanaman tanaman kelor dan ketahanan pangan. Dan pola yang ketiga atau metode yang ketiga adalah legalisasi, di mana proses pengadministrasian tanah dalam bentuk tersertifikasi bukan untuk menjamin kepemilikan, melainkan untuk memperkukuh. Kasus selanjutnya dari komodifikasi tanah di Sumba, di mana masyarakat Sumba memiliki tanah yang berhektar-hektar, ribu-ribu hektar untuk menanami bahan pangan atau bahan pokok untuk makanan masyarakat Sumba, tetapi bahan makanan tersebut mengalami penurunan karena di Sumba tersebut mengalami kekurangan air. Yang berikutnya adalah hubungan komodifikasi tanah dengan etika pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Pertama-tama kita ketahui dulu apa itu etika pembangunan. Etika pembangunan adalah sebagai nilai normatif atau penilaian etika terhadap tujuan dan maksud dari dunia ketiga dan pembangunan global. Dari definisi etika pembangunan tersebut ada 3 fungsi utama etika pembangunan, yaitu mengangkat nilai-nilai sebagai suatu kebutuhan atau needs, bukan sekedar kemampuan atau want, berbasis pada keadilan atau justice, bukan sekedar sedekah atau charity, dan keadilan yang bukan bersifat individual atau perilaku, tetapi terstruktur
dan terlembaga dan tidak sekedar memanipulasi. Jadi etika pembangunan memberikan kebijakan dan keputusan pembangunan dan implementasi yang tidak memberikan akibat akan runtuhnya suatu budaya. Terkorbannya kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat semata-mata demi keuntungan sekelompok orang, ideologi tertentu, ataupun alasan efisiensi. Dari definisi etika pembangunan dan komodifikasi tanah atau komodifikasi, maka hubungan etika pembangunan dengan komodifikasi tanah yaitu jika pembangunan pariwisata yang berbasis investasi dan pembangunan lainnya dilakukan di tanah milik warga masyarakat, maka hal ini berkaitan dengan etika pembangunan berbasis keadilan, di mana masyarakat sangat dirugikan atas pembangunan tersebut. Ditambah lagi jika pembangunan itu terjadi, masyarakat tetap menjadi pembayar terbesar, bahkan masyarakat tidak menikmati hasil pembangunan tersebut. Dan yang terakhir, saya mengambil kesimpulan dari video dari pembahasan yang sudah saya tonton tadi, bahwa di situ intinya masyarakat atau masyarakat setempat harus bersatu melawan ketidakbenaran di bidang agraria tersebut. Sekian dari argumen saya tentang komodifikasi tanah pembangunan di NTT. Semoga bermanfaat.